orang berpengaruh nomor 2 di dunia menurut buku Michael H. Hart. Ilmuwan terbesar dan paling berpengaruh yang pernah hidup, dilahirkan di Watford, Inggris pada hari Natal tahun 1642. Kemudian di tahun yang sama Galileo wafat. Dia dilahirkan setelah ayahnya wafat. Sebagai seorang anak, dia menunjukkan pemahaman mekanika yang besar dan sangat terampil dengan kedua tangannya. Meskipun cerdas, dia kurang memperhatikan pelajaran di sekolah dan tidak menonjol. Ketika remaja, ibunya mengeluarkan dia dari sekolah dengan harapan dia akan menjadi seorang petani yang berhasil. Untungnya, ibunya berhasil dibujuk bahwa bakat utama Aisyah ada di tempat lain, dan pada usia 18 dia masuk Universitas Cambridge. Di sana dengan cepat dia menyerap apapun yang pada masa itu diketahui sebagai ilmu pengetahuan dan matematika, dan segera melakukan riset independennya sendiri. Antara usia 21 sampai usia 27 tahun, dia meletakkan fondasi bagi teori-teori ilmiah yang nantinya akan mengubah dunia. Pada pertengahan abad ke-17 merupakan periode demam ilmu pengetahuan. Penemuan teleskopik di awal abad telah mengubah seluruh studi ilmu astronomi. Filsuf Inggris Francis Bacon dan filsuf Prancis René Descartes mendesak para ilmuwan di seluruh Eropa untuk berhenti mengandalkan otoritas Aristoteles, serta untuk berani bereksperimen dan melakukan pengamatan sendiri. Apa yang didakwahkan Bacon dan Descartes telah dipraktekkan oleh Galileo, pengamatannya terhadap bintang-bintang. Dengan memakai teleskop yang baru saja ditemukan, telah mengubah studi ilmu astronomi, dan eksperimen-eksperimen mekanikanya telah meletakkan apa yang kini dikenal. Ilmuwan-ilmuwan besar lainnya seperti William Harvey yang menemukan peredaran darah dan Johannes Kepler yang menemukan hukum-hukum yang menggambarkan pergerakan planet mengelilingi matahari, membawa informasi dasar baru bagi komunitas ilmiah. Tetap saja, ilmu pengetahuan murni masih merupakan mainan kaum intelektual. Belum ada bukti bahwa ketika diterapkan pada teknologi, ilmu pengetahuan akan mengubah seluruh cara hidup manusia, seperti yang diramalkan Francis Bacon. Meskipun Kopernikus dan Galileo menyingkirkan beberapa pemahaman ilmu pengetahuan kuno yang keliru dan menyumbangkan pemahaman yang lebih besar pada alam semesta, tetapi belum ada kumpulan pemikiran yang dirumuskan. Kumpulan rumus yang bisa mengubah fakta-fakta yang tampaknya tak saling berhubungan ini menjadi sebuah teori yang utuh, teori yang sangat membuat prediksi-prediksi yang bersifat ilmiah, yang memberikan teori utuh itu untuk dan menempatkan ilmu pengetahuan modern ke jalan yang ditempuhnya sampai saat ini. Enggan menerbitkan hasil-hasil penelitiannya, meskipun dia telah merumuskan banyak ide dasarnya di balik sebagian besar karyanya sampai tahun 1669. Tetapi kebanyakan teorinya baru dipublikasikan lama setelah itu. Salah satu penemuan pertama yang diterbitkan adalah karya terobosannya tentang sifat cahaya. Dalam serangkaian percobaan yang diteliti, Newton menemukan bahwa cahaya putih sebenarnya merupakan campuran dari semua warna pelangi. Dia juga membuat analisis terperinci soal konsekuensi hukum-hukum cermin dan pembiasaan cahaya. Dengan menggunakan hukum-hukum ini, pada tahun 1668, dia merancang dan benar-benar membangun teleskop reflektif. Jenis teleskop yang dipakai dalam pusat-pusat pengamatan perbintangan besar saat ini. Dalam bidang optik, mungkin sudah membuatnya mendapatkan tempat dalam buku ini sebagai orang nomor 2. Dalam bidang mekanika, yaitu ilmu tentang pergerakan benda-benda, penggerak ketiga yang sangat terkenal yang menyatakan bahwa untuk setiap aksi, misalnya kekuatan alam, pasti terdapat reaksi yang sama dan reaksi yang berlawanan. Dan yang paling terkenal dari hukum-hukum ilmiahnya adalah hukum gravitasi universal. Himpunan 4 hukum ini jika digabungkan membentuk sebuah sistem utuh yang dipakai untuk menyelidiki dan meramalkan perilaku hampir semua sistem mekanik makroskopik, dari ayunan pendulum sampai gerak planet dalam orbit mereka mengelilingi matahari. Merupakan ilmuwan yang jauh lebih besar dan berpengaruh
yang pernah ada. Newton meninggal pada tahun 1727 dan ditemukan di Westminster Abbey, ilmuwan pertama yang memperoleh penghargaan semacam itu. Itulah cerita tentang Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.